Para sahabat, sebangsa dan setanah air, sudah habis kesabaran Jokowi. Dia melawan hoaks yang ditujukan pada keluarganya. Bila hanya melihat posisi Jokowi seorang, sepertinya sampai langit runtuh juga Jokowi tidak akan mau melapor. Ini yang membuat para pembenci Jokowi merajalela. Mereka berpesta pora seenak perutnya membuat konten di medsos yang sudah jauh di luar nalar orang yang berpikiran sehat. Penghinaan secara terbuka dipertontonkan setiap hari. Ini sangat mudah kita temukan di kanal-kanal seperti Nama, Viral, Sulis, Anto, dan begitu banyak lainnya. Tiada hari tanpa menghina dan kadarnya juga semakin meningkat. Bahkan sudah ke level mempermalukan keluarga Jokowi dengan cara mengganti foto yang sangat menjijikkan, lalu menempelkan wajah dari keluarga Jokowi. Bahkan sampai Ibu Iriana yang tidak pernah muncul di publik juga menjadi sasaran. Para sahabat yang saya hormati, para pembenci Jokowi, terlebih yang menebar hoaks ijazah palsu, boleh dikatakan tidak memiliki latar belakang yang harum. Jadi, secara legal standing background hampir tidak ada. Inilah yang membuat para buzzer yang ikut melanjutkan hoaks ini sebenarnya juga dapat dengan segera ditelusuri di medsos, diselidiki, kemudian diproses bila tingkat penistaannya sudah sedemikian parah. Mereka harus dipaksa melalui pengadilan untuk menghapus konten mereka. Bila tidak begitu, maka konten itu akan tetap di situ sampai dunia kiamat. Dan yang dirugikan adalah Jokowi dan keluarganya. Atau bisa juga melalui keputusan pengadilan dilakukan penghapusan sepihak. Tetapi memfilter ini bukan hal yang mudah. Memang tetap harus diperiksa satu persatu dan bila perlu dituntut. Para sahabat yang saya hormati, mengapa Pak Jokowi melawan? Semua ini dilakukannya kemungkinan besar atas desakan Ibu Iriana. Ibu atau seorang istri tetaplah menginginkan kedamaian di dalam rumah tangganya. Dan ini yang diusik oleh kelompok si maling panci dengan sangat kurang ajar. Sudah sangat jauh melampaui nalar manusia normal. Entah apa tujuan mereka menarasikan dan seolah mengajak orang ramai-ramai ke rumah Pak Jokowi. Sementara mereka sendiri tidak datang. Ini bagaikan mengkreat sebuah kejahatan yang tersembunyi. Bila terjadi chaos di rumah Pak Jokowi, maka mereka memiliki alibi. Mereka akan menimpakan segala-galanya kepada orang-orang yang mendemo. Sungguh jahat. Bisakah Anda semua membayangkan upaya yang mereka lakukan ini kepada orang lain? Yaitu orang yang rumahnya tidak dijaga sedemikian ketat. Bisakah Anda membayangkan korban yang akan berjatuhan dan rasa malu yang menimpa korban yang tidak berdosa? Para sahabat yang saya hormati, di dalam bekerja, saya sering melakukan pemeriksaan sebuah sampel. Saya selalu melakukannya dengan sangat hati-hati. Seluruh sampel akan saya teliti satu persatu dan saya akan mengcompare. Saya bandingkan dengan material asli atau material yang berfungsi sebagai master atau sebagai pembanding. Seluruh material yang saya uji
baru bisa saya beri kesimpulan berdasarkan hasil analisis dengan masternya. Seluruh peneliti dimanapun akan melakukan hal yang sama seperti ini. Harus ada master pembanding. Apa yang terjadi bila master pembanding tidak ada? Segala yang dilakukan orang tersebut hanyalah sebuah kebodohan. Apa juga yang terjadi bila master pembandingnya hanya berupa tiruan atau fotokopi dari master utama? Itu juga hanya memperlihatkan kebodohan yang sangat akut. Jadi, sebenarnya seluruh upaya yang dilakukan kelompok maling panci ini hanyalah kebodohan dirinya sendiri yang sialnya dipakainya untuk membodohi masyarakat. Mengapa kita katakan seperti itu? Karena mereka tidak atau belum pernah melihat ijazah yang asli. Jadi, mereka membandingkannya ke ijazah fotokopi. Bila fotokopi itu sudah dirubah seseorang, maka selesailah sudah kepakaran mereka. Mereka semua tidak lebih dari kumpulan orang tolol yang sebagian pernah dihasilkan oleh UGM. Orang-orang seperti ini bertaburan di media televisi kita. Orang-orang yang digelari sebagai tokoh atau pakar, entah siapa yang menokohkannya atau yang memberi gelar pakar padanya. Saya sendiri sangat bingung bila seseorang digelari pakar ini atau pakar itu. Yang saya tahu, dia hanyalah maling panci. Sebenarnya, cukup bila gelar itu saja yang ditulis di bawah namanya di televisi. Para sahabat yang saya hormati, apakah mereka sadar bahwa cara mereka ini keliru dalam melakukan analisis keaslian? Mungkin Anda akan sangat terkejut bila saya katakan mereka sangat sadar. Bahkan, salah seorang dari mereka sudah mengkonfirmasi jika nanti muncul ijazah asli yang berbeda dengan yang mereka analisis. Sekali lagi, memang manusia-manusia ini sangat jahat. Mereka sangat tahu bahwa mereka harus memiliki master atau ijazah yang asli. Tetapi, mereka tidak akan pernah bisa melihat ijazah asli itu. Karena pemegangnya hanya satu orang, yaitu orang yang namanya tertera di situ. Institusi UGM sendiri tidak akan pernah memiliki itu, karena sudah diserahkan. Jadi, yang ada di luar adalah fotokopi. Karena memang fotokopi itulah yang dipakai. Ijazah asli itu hanya dipakai untuk mengkonfirmasi legalitas sebuah fotokopian. Jelas, kita sudah bisa melihat sekarang betapa jahatnya niat tersembunyi dari orang-orang ini. Mereka membabi buta dalam bertindak, jadi bukan sekedar pembunuhan karakter lagi. Syukurlah Jokowi mau bergerak demi marwah keluarganya. Cukup lama saya menghimbau agar Jokowi melakukan perlawanan sebelum terlalu dalam pengaruhnya. Seperti sekarang, sudah barang tentu diperlukan effort yang besar untuk menghapus konten yang sudah sedemikian parah di medsos. Tidak ada salahnya Pak Jokowi menyiapkan tim kecil untuk menelusuri seluruh medsos. Listnya diberikan kepada yang berwajib agar dilakukan penindakan, entah secara pidana atau perdata tidak masalah. Yang terbaik adalah melalui keduanya, baik pidana maupun perdata. Mereka juga sangat banyak menghasilkan dolar dari hoaks mereka. Tokoh-tokoh di atas kelompok si maling panci juga agar dilakukan penyelidikan. Dari mana dana diperoleh? Apakah dari bohir atau dari hasil memeras orang berdasarkan perkara yang belum dibuka? Para sahabat sebangsa dan setanah air, sekali lagi, hukuman memang tidak cukup hanya sekedar masalah undang-undang ITE
Harus lebih daripada itu, penyebaran itikat jahat dan perusakan moral anak bangsa bisa dikenakan kepada mereka. Dampak perbuatan mereka ini luar biasa jahat. Bisa dibayangkan bila kelompok si maling panci ini digeruduk massa ke rumah mereka masing-masing. Massa menuntut bahwa istri mereka bukan perempuan atau suami mereka bukan laki-laki, dan mereka diminta untuk membuktikannya. Sampai berbusa-busa mulut mereka mengatakan bahwa mereka sudah menikah dan memiliki anak, dan semua tidak diperdulikan massa. Massa tetap menuntut, menelanjangi pasangan mereka, dan mengatakan alat kelamin mereka palsu, akta nikah palsu, anak juga adopsi. Semua ini hal yang sama yang sedang terjadi pada Pak Jokowi. Seluruh diri Pak Jokowi dihabisi. Sampai keberadaan teman-temannya satu kuliah, satu ruangan, dan luar biasanya mereka masih pada hidup, dianggap tidak ada. Kegilaan apa ini? Bersyukurlah rumah keluarga Pak Jokowi dijaga pasukan dan para pecinta Jokowi, sehingga hal yang buruk dapat dihindari. Bila para pendemo ke rumah kelompok si maling panci ini terjadi, dapat dipastikan mereka tidak akan bisa bertahan. Tapi bisa dipastikan juga mereka akan memaki-maki aparat, tidak mampu memberi rasa aman ke rakyat. Hebatnya, mereka menuntut harus diperlakukan seperti Jokowi dalam hal pengamanan untuk mereka. Dapat dipastikan akan runtuh martabat keluarga mereka habis-habisan bila para pendemo berhasil menista mereka. Tetapi ini juga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena di mata pecinta Jokowi dan orang-orang yang bernalar sehat, kelompok si maling panci ini sudah tercatat sebagai sampah. Sekali lagi, seumur dunia berputar, medsos mencatat mereka hanya sampah, tidak lebih. Salam, majulah Indonesia.